Oke, kita lanjut lagi untuk yang soal esai, teman-teman ya. Ini yang nomor satu tentang kalorimeter boom. Penentuan entalpi pembakaran asam benzoat dapat dilakukan menggunakan kalorimeter boom sebanyak 1,89 gram asam benzoat dibakar. Ini masanya diketahui ya teman-teman, ini masanya diketahui. Dibakar dalam kalorimeter boom dengan suhu awal 25 derajat Celcius. Ini suhu awalnya nih ya, berarti ini T pertamanya. Dalam proses pembakaran tersebut teramati kenaikan suhu sebesar sekian. Nah, ini delta T-nya, teman-teman. Yap. Ini biar menghemat kertas ya. Di sini aja saya tulis. Delta T. Kapasitas kalorimeter adalah ini. Nah, ini CK-nya bukan C ya. CK itu kan berarti massa dikali kalori jenis. Oke, soal yang pertama kita lihat, tuliskan reaksi yang setara pembakaran asam benzoat beserta fasanya, teman-teman. Nah, jadi yang A ini ditanya reaksinya itu bagaimana ya. Kita tinta apa nih bagusnya? Bingung pilih tinta biru aja. Tuliskan reaksi yang setara pembakaran asam benzoat beserta fasanya. Jadi asam benzoat udah diketahui di soal, itu rumusnya C6H5COOH. Ini fasanya nanti aja ya. Fasanya ini nanti kita tulis tambah O2, ini gas pasti ya. Nanti kita akan bahas asam benzoat itu gimana fasanya. CO2 itu gas, terus untuk H2O, ini bukan gas H2O-nya, harus liquid. Memang tidak disebut di soal H2O-nya gas atau liquid, tapi di sini ada informasi nih, delta HF H2O yang diketahui dalam fasa liquid. Oke, nah asam benzoatnya gimana fasanya? Fasanya pasti solid. Sejauh yang saya ingat, asam benzoat itu padatan putih kristalin ya. Nah, terus gimana sih kalau kita bingung nih mau bikin fasanya solid atau liquid? Ya, sebenarnya sih tidak begitu mempengaruhi fasanya nanti di jawaban yang nomor C gitu loh, teman-teman. Oke, yang bagian A belum selesai, kita belum menyetarakan. C-nya di sini sebelah kiri ada 7, sebelah kanan kita, sorry, C-nya 7 ya, berarti di kanan juga 7 seharusnya. H-nya di sebelah kiri ada 6, ini tambah 3. Ini kan O-nya berarti 14 tambah 3, 17. Ini udah ada 2, berarti 15, 15 per 2. Oke. Nah, kita lanjut yang bagian B-nya teman-teman ya. Nah, yang bagian B ini yang ditanya adalah tentukan delta E. Ini udah cukup membantu, dia mengatakan delta E. Berarti kan sistem dalam kalorimeter boom ini kan kondisi volume tetap. Berarti kan kalau volume tetap itu prinsipnya delta E sama dengan Q ya, Q V, yaitu kondisi volume tetap. Nah, Q-nya itu sendiri gimana cara kita mencarinya? Ini kita coret dulu. Oke. Delta E sebanding dengan QV. Tapi kan biasanya delta E nanti per molnya. Di sini kan dia minta dalam per mol. Nah, berarti Q sama dengan MC delta T ya. Ini kita ubah berarti jadinya CK dikali delta T, teman-teman. Nah, CK-nya sudah diketahui di soal yaitu 5,765 ya. Itu KJ per K ya dikali dengan delta T-nya. Delta T-nya jangan kalian ubah ke Kelvin lagi. Itu kan sudah delta. Jadi udah delta, mau Celsius mau delta ya sama aja gitu. Jadi tidak perlu kalian ubah ke dalam Kelvin lagi. Ini berapa nih? Saya cari dulu pakai kalkulator. Bentar ya teman-teman, saya ambil kalkulator dulu ini. Setelah kita cari, akhirnya dapat di sini berarti 50,1017 kilojoule teman-teman. Nah ini yang diminta dalam kilojoule per mol. Berarti nanti kita cari mol dari si asam benzoatnya. Maka delta E itu sama dengan min ya. Kenapa min? Karena kan suhunya naik, berarti eksoterm ya. Berarti Q per mol, Q-nya udah ada tadi. Q-nya 50,017. Ini satuannya saya tulis aja deh. Kilojoule ya. Ngapain dibagi lagi? Kilojoule ini kita bagi dengan molnya. Molnya berarti masanya berapa tadi? 1,89. Itu kita bagi dengan MR122. Oke, ini kita cari dulu. Setelah kita cari, itu dapatnya yaitu 3228,61 kilojoule per mol. Ingat ya, minus tadi ya. Karena kan suhunya naik berarti eksoterm, teman-teman. Oke, sekarang yang B. Coba kita perhatikan yang, sorry kok yang B lagi. Yang C nih. Yang C katanya tentukan delta H. Delta H dari reaksi dari proses tadi gitu. Nah, gimana cara kita mencari delta H? Sebenarnya sistem kalorimeter boom kan volume tetap, tapi kita bisa kaitkan dengan sistem tekanan tetap. Pada dasarnya kan sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan pada tekanan tetap, kan berlaku persamaan begini ya, kalau nggak salah saya nih ya. Delta E sama dengan delta H
Di sini berarti min P delta V gitu. Berarti kan pada tekanan tetap P delta V kan tidak hilang. Nah, berarti ini jadinya delta E sama dengan delta H. Ini bisa kita modifikasi dengan serangkaian penurunan ya, rumus. Berarti jadinya delta N RT gitu loh. Nah, sehingga ini jadinya nanti delta H sama dengan delta E ditambah delta N dikali RT, teman-teman. Oke, ini tinggal kita masukin aja. Berarti delta H sama dengan delta E-nya berapa tadi? Min 3228,61. Ya, ini satuannya nggak saya tulis lagi ya. Atau saya tulis aja deh biar konsisten. Nah, ini Kj per mol kita kurang delta E. Apa itu delta E? Delta E itu berarti kan, kok kurang tambah nih. Delta E itu koefisien kanan, yang fasa gasnya aja, dikurang dengan koefisien kiri. Sebelah kanan kan yang fasa gas cuman bagian yang mana coba? Ini kan si CO2, yang kiri kan hanya O2 aja. Makanya tadi saya bilang, walaupun kalian letakkan di sini liquid, itu nggak akan mempengaruhi, yang pasti jangan gas ya. Mustahil sekali kalau kalian menganggap asam benzoat itu gas gitu loh. Nah, berarti di sini gimana nih? 7 kita kurang dengan 15 per 2 berapa? 7,5 ya. Terus dikali dengan R. R-nya harus R energi ya, jangan R liter ATM. Nah, R energinya juga harus dalam dalam kilojoule per mol ya, jangan dalam joule. Berarti 8,314 dikali 10 min 3. Ini berarti gimana nih satuannya? Kilojoule per mol Kelvin ya. Oke, ini belum selesai ya. Kita kali lagi nih. Kita kali T-nya harus T standar 25 derajat. Jangan kalian gunain delta T tadi. Ya kan? Kan kondisinya mencari delta H pada kondisi standar nih sebenarnya. Berarti 298 Kelvin. Oke, nah ini kan kecoret-coret nih semuanya. Sorry, ini tintanya kadang suka hilang. Berarti ini Kelvinnya kena coret. Ini kita cari dulu. Ini setelah saya cari, saya udah cari sebenarnya nih. Udah saya cari, itu dapatnya min 3229,85 Kj per mol. Oke, nah sedikit saja sih sebenarnya perubahannya. Itu perubahannya sedikit saja, tidak begitu mencolok ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian carinya salah, itu delta E dan delta H-nya itu rentangnya terlalu jauh. Misalkan beda seribuan gitu. Tapi biasanya delta E, delta H itu tidak terlalu berubah. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah dapat nih yang nomor C. Sekarang kita beralih ke bagian yang D, teman-teman. Kita ganti tinta dulu. Bagian yang D. Oke, bagian yang D ya, kita buletin. Biar asik, bulet. Oke, dengan menggunakan delta HC pada jawaban C. Nah, kalau tidak dapat, kalau nggak ada maksudnya, gunakan yang min 3250. Ini kan nilainya mendekati yang kita cari tadi. Walaupun jauh-jauh sedikit ya nggak masalah. Yang penting sudah mendekati ke sini gitu loh. Jika Anda tidak dapat menghitung menggunakan yang tadi, hitung entalpi pembentukan delta HF asam benzoat. Berarti kan rumusnya kanan kurang kiri ya. Produk kurang reaktan gitu loh. Berarti delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk ya, produk itu kalian kurang dengan sigma, sigmanya beserak ini delta HF reaktan, teman-teman, reaktan. Oke. Nah, delta H-nya sudah ada ya. Ini atau saya masukin terus ya angka-angkanya. Delta HR yang udah kalian dapat tadi di bawah. Berarti ini min 3229, aduh tidak muat teman-teman. 8, aduh ini buang-buang waktu nih pemirsa. Oke, nah berarti kita tulis dulu deh min 3229,85 sama dengan produk sebelah kanan ada apa aja? CO2 nih. Berarti 7 kita kali dengan delta HF CO2 berapa? Min 393,5 kita tambah. Terus untuk H2O 3 kita kali dengan min 285,8 ya teman-teman. Ini kita tutup kurung lagi, kurang ya, karena kan produk kurang reaktan. Di reaktannya kan yang ditanya tuh, berarti delta HF si asam benzoat. Ini kita tulis yang gede ya, asam benzoat. Oke, bla 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 bla. Saya udah cari nih tadi ya, asam benzoat biar cepet. Nanti kelamaan. Benzoat itu dapatnya tadi saya cari, itu dapatnya min
min 382,04. Berarti kilojoule per mol gitu loh teman-teman. Nah, ini saya sudah buktikan ya teman-teman. Saya sudah buktikan di referensi ternyata nilai ini benar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang bagian D-nya sudah, sekarang yang bagian E ya. E ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan yang bagian termokimia tadi. Tiba-tiba dia udah nanyak masalah mekanisme reaksi. Nggak apa-apa, kita akan bahas di sini secara detail insya Allah ya. Teman-teman, sebentar. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang bagian E, yaitu si asam benzoat itu katanya dapat direduksi menggunakan reduktor litium aluminium hidrida. Gambarkan struktur produk reduksi asam benzoat tersebut beserta mekanisme reaksinya. Nah, kalian masih ingat kan waktu kita bahas di soal choice untuk reduksi menggunakan dibal H itu atau LiAl. LiAl apalagi yang kemarin itu ada O ters butil 3 kali itu kan reduksinya parsial, lemah. Jadi asam benzoat atau turunan-turunannya ketika direduksi akan menjadi aldehid saja gitu, tidak akan lanjut ya. Nah, tapi kalau menggunakan LiAlH4, dia reduksinya kuat. Dia akan langsung menjadi alkohol gitu loh, teman-teman. Tapi proses mekanismenya tetap saja melewati aldehid dulu. Melewati aldehid dulu, nanti baru ke alkohol. Kita akan bahas secara detail ya. Kita pakai tinta warna apa nih? Biar asik. Kita pakai tinta warna coklat deh, biar sedap ya. Oke, nah jadi asam benzoat itu kan rumusnya begini nih. Benzena COOH. Nah, jadi kalau misalkan kalian reaksikan dengan LiAlH4 ya, biasanya ada katalisnya nih, katalis asam gitu ya. H3O+. Ini nggak ditulis. Nggak disebut gitu kok ditulis. Nah, ini akan menjadi alkohol, teman-teman. Jadi alkohol primer ya. COOH. Nah, begini. Jadi nggak parsial, jadi langsung kuat banget. Cuman mekanismenya akan melewati tahapan-tahapan tahapan pembentukan aldehid dulu gitu. Oke, kita akan bahas mekanismenya. Kita gunakan tinta yang lain ya. Kita pakai tinta warna hijau deh. Oke, baik. Nah, kita ingat kembali bahwasanya LiAlH4 itu memang bukan nukleofili yang cukup kuat, tapi dia bisa dianggap basa yang baik sekali. Jadi basa yang cukup baik sehingga dia itu bisa membuat asam karboksilat ini menjadi ionnya. Jadi kan sebenarnya nanti prosesnya itu seperti eliminasi, membentuk kembali karbonil gugus aldehid nantinya. Oke, coba kita bahas ya. Jadi tahapan pertama sebenarnya asam benzoat ini itu akan membentuk ion dari asam benzoatnya itu sendiri ya. Ion karboksilat gitu. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Kira-kira seperti ini. Jadi asam karboksilat itu akan bertemu dengan LiAlH4 ya. Ini kan sebenarnya AlH4 ini kan basa ya. Jadi basa. Oke, ini Li plusnya gitu kita anggap. Ini kita hapus dulu. Bentar ya. Ini untuk mekanisme harus detail ya. Oke, ini tintanya nih kita ganti ya. Di sini bagian O, ini H-nya. Kita buat begitu aja biar kalian tahu letaknya. Oke, ini kan sebenarnya elektron dari si H ini kita berikan ke O kan untuk membentuk ion karboksilat gitu loh. Nah, H yang pada LiAlH4 ini itu akan mengambil hidrogen tadi, hidrogen yang akan dilepas dari asam karboksilatnya. Nah, untuk apa? Ya, untuk membentuk asam AlH3 nantinya. Karena kan dia mengubah asam benzoat itu menjadi ion karboksilat gitu loh. Maka nanti produknya bakal begini. Ini kita tarik dulu ya. Nanti tinta dulu. Maka produk yang kita dapatkan nanti adalah asam benzoat yang sudah membentuk ion. Pastinya kita anggaplah di sini asam benzoat min ya masih ada Li plusnya ya. Terus produk sampingnya ada LiAlH3 itu ditambah dengan gas hidrogen. Ini dari referensi yang saya cari dari berbagai buku. Ini kebetulan saya ambil dari buku David Klein ya, lupa namanya. David Klein, nanti kalian cari aja di situ. Oke, nah tahapan selanjutnya adalah AlH3 ini kan sebenarnya asam, betul nggak? Asam Lewis ya. Nah, dia nanti akan melakukan sedikit penataan untuk mengeliminasi gugus si karboksilatnya. Artinya gugus karboksilatnya itu diadisi dulu sebelumnya.
nanti akan mengeliminasi kembali untuk membentuk aldehid. Nah, prosesnya begini loh, teman-teman. Jadi agak panjang sedikit ya. Kita usahakan supaya muat nih, teman-teman ya. Jadi asam benzoat ya, asam benzoat. Wah, ini asam benzoatnya penyok nih. Asam benzoat. Nah, itu kira-kira akan membentuk seperti ini. Ini bentuknya kira-kira CO. Terus di sini O ya, ini Al. Ini masih ada HH-nya tadi ya. Ini H. Ini bagian H-nya. Ini bagian H, ini bagian H. Nah, dia mencoba mengadisi dulu, membentuk ikatan Al terhadap O ya. Jadi Al-nya itu membentuk ikatan terhadap O, terus bagian H ini itu akan membentuk ikatan terhadap C. Nah, jadi prosesnya kira-kira elektron ini kemari ya. Elektron ini kemari ke ikatan ini ya, teman-teman, bukan ke O-nya. Terus elektron si O ini membentuk ikatan baru terhadap Al gitu loh, teman-teman. Nah, jadi nanti spesies yang akan kita dapat kira-kira seperti ini. Asam benzoat. Nah, ini gini ya. Terus si C-nya sudah mengikat O yang sudah terikat dengan Al, terus H-nya 2 buah gitu loh. Al, H2, terus H-nya kan sudah terikat tadi dari AlH3 yang udah diberikan H-nya. Nah, O ini masih bebas. O ini kan minus ya, teman-teman ya. Ini minus, ini juga masih minus. Nah, terus apa yang dilakukan lagi? Nah, di sini terjadi eliminasi gitu loh. Eliminasi membentuk karbonil kembali gitu. Jadi elektron bentuk karbonil kembali ya. Nah, jadi apa di sini prosesnya? Si O ini memberikan ikatan kepada Al tadi ke atas. Nah, terus yang bagian elektron yang kelebihan di atom oksigen ini itu akan diberikan kembali. Nah, nanti kan akan terbentuk karbonil kembali. Elektron di sini ya, ini saya tunjukkan pakai tinta lain ya. Elektron di sini ketika diberikan ke atas itu kan akan menjadi plus. Plus di bagian C di sini. Karbokation lah. Kita tutup plusnya menggunakan pasangan elektron bebas atau elektron negatif tadi ke plus di sini akan membentuk ikatan rangkap sehingga minus pada O dan plus pada C akan hilang. Ya. Sehingga akan terbentuk ini. Coba kita tarik lagi ya. Maka akan terbentuk begini. Ini sep C, ini karbonil, berarti di sininya adalah H gitu loh, teman-teman. Betul ya, kira-kira ya? Nah, gitu. Akan menjadi karbonil aldehid. Nah, ini aldehid. Oke, biasanya kan kalau kita menggunakan dibal H, itu kan akan menjadi aldehid aja, tidak akan diteruskan lagi. Tapi LiAlH4 ini kan merupakan reduksi yang cukup kuat, sehingga aldehid ini akan diserang kembali, reduksi kembali untuk membentuk alkohol gitu loh, teman-teman. Nah, jadi mekanismenya kira-kira seperti ini. Asam benzoat tadi ya, asam benzoat tadi, ini kita buat di sinilah ya. H, terus ada LiAlH4 tadi ya, 4 seperti ini kira-kira. H ini bagian plusnya, terus ini kan Li-nya yang plus, sorry, ini kebalik lagi saya. Li-nya yang plus, Al-nya yang minus ya, teman-teman. Al-nya yang minus. Oke, nah ini terjadi penyerangan ke C karbonil ya. Ini kan namanya apa namanya tuh adisinukleofili ya, teman-teman. Adisinukleofili. Tapi kita tidak tunjukin bagaimana proses adisinukleofilinya. Yang pasti di sini si hidrogen akan masuk ke C karbonil. Masuk ke C karbonil. Berarti kan H minusnya yang masuk ke C karbonil. Bener ya? Karena kan C ini kan terparsial positif. Bener nggak? Kalau karbonil itu kan C-nya parsial positif. Kalau misalkan O-nya itu kan parsial negatif. Nah, jadi H ini kan berarti sangat negatif. Al kan udah negatif tadi. Berarti elektron diberikan sepenuhnya ke H dulu ya kan? H dulu menjadi H- yang akan menerobos C. Berarti adisinukleofili. C ini akan menjadi muatan negatif. Untuk menetralkannya kita harus memberikan negatifnya ke bagian O. Karena kan mustahil sekali C-nya harus negatif. Kecuali nanti seperti apa tuh karben ya, karben atau C alfa mungkin ya. Yang C-nya melepas H+ dan C-nya nanti jadi negatif. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah pemirsa, yang terjadi itu adalah seperti ini. Kita tinggal gambar aja nih bentuknya kira-kira begini. Berarti CO negatif di atas ya. Berarti H-nya udah menjadi 3. Sudah menjadi 3. Nah, terus apa lagi yang terjadi?
Nah, soalnya kan lupa bilang H2OH plus tadi. Dia hanya bilang menggunakan reduktor litium aluminium hidrida. Pada kenyataannya, pada tahapan ini perlu terjadi suatu hidrolisis, ya kan? Pemberian H+ lah dari H2O gitu loh, H2OH+. Makanya sengaja saya letakkan H2A, H3O+ ya, H2OH+ sama aja. Nah, jadi di sini H3O+ inilah yang akan memberikan proton untuk mengubah O- ini menjadi alkohol gitu loh teman-teman. Nah, jadi kira-kira begini. Ini kan H3O+, kira-kira bentuknya begini ya, ikatannya. Ikatan koordinasi ini ya. Ini kan plus, plus jadi H-nya itu diberikan ke sana. Sorry, hati-hati ya. Jangan H-nya yang kemari gitu. Negatif yang menerobos H. Dia kan nukleofili ke yang elektrofilinya. Berarti ini kemari. Nah, terus ini yang kelebihan elektron, ikatan tunggalnya kita berikan ke O. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berarti begini. Sorry nggak muat, kita pas-paskan nih. OH di bawahnya menjadi H2. Nah, begitu teman-teman. Oke, gimana? Bisa ya? Kada cocok nih dengan yang di atas ini. Iya, begitu caranya. Oke, kita lanjut soal nomor 2, sifat-sifat unsur dan senyawa ya. Unsur X berbentuk padatan mengkilap, nih kata soal, mengkilap dan dapat memantarkan listrik. Unsur ini kurang reaktif, dapat bereaksi dengan larutan asam klorida encer, katanya teman-teman, secara lambat. Pasti ini logam, karena dia kan mengkilap, padatan, memantarkan listrik, tapi dia bisa nggak begitu reaktif gitu. Berarti sepertinya tidak mungkin golongan 1A, 2A gitu loh. Atau 3A yang aluminium itu juga bukan pastinya, karena ini lambat. Unsur Y berupa padatan berwarna putih, tidak mengkilap, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini. Dan dapat bereaksi dengan udara menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air menghasilkan larutan yang bersifat asam. Oke, asam ya tadi. Unsur Z berupa padatan mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Unsur ini bereaksi dengan udara membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basah. Wah, ini udah memanggil jawabannya nih. 1A atau 2A pasti yang si Z. Nah, ini ada clue-nya. Karena unsur-unsur tersebut merupakan golongan anggota 1A nih maksudnya. 1A, 4A, dan 5A. Oke, jawabannya udah fix nih. Udah tahu kita. Kalau yang bersifat asam kan biasanya yang mengarah ke 5A, 6A, 7A. Biasanya kan kalau 7A itu seperti HCl, HF. Kalau 6A itu kayak H2S gitu ya. H2TE dan H2SE. Kalau yang 5A seperti HNO3, H3PO4, H3PO3. Nah, berarti di sini udah pasti nih, udah pasti Z itu golongan 1A karena dia basa katanya. Berarti yang kita urai dulu deh. Untuk Z sendiri ya, tintanya macet nih. Berarti untuk Z itu udah pasti dia golongan 1A. Nah, unsurnya itu bisa banyak nih. Bisa Li, Lina, kita rebut, karcis, free gitu ya. Nah, ini udah pasti oksida-oksida basa kan ya teman-teman. Ini kan kalau misalkan direaksikan dengan udara, pasti akan menjadi oksida-oksidanya. Oksida apa aja gitu. Oksidanya kan berarti Li2O atau Na2O dan seterusnya. Dan oksida-oksida ini kan kalau direaksikan dengan air akan menjadi basanya, betul nggak? LiOH, terus NaOH, dan sebagainya. Dan ini semuanya termasuk logam, ya kan? Nah, oke. Karena nggak ada batasan di soalnya logam yang mana gitu. Hanya ada unsur 1A. Terus katanya yang Z udah ketahuan, terus yang Y dulu deh. Y itu kan asam, pasti 15A. Atau 5A atau maksudnya. Berarti yang itu udah pasti 5A ya. Nah, di sini kan dia tidak bilang batasan unsur yang mana. Tapi ketika direaksikan dengan udara menghasilkan padatan putih, dan padatan putih itu ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang bersifat asam. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur 5A berarti kan ada nitrogen, ada fosfor. Sepertinya fosfor deh yang paling tepat. Karena padatan, nitrogen kan gas gitu. Dan fosfor itu bisa membentuk asam ketika dilarutkan ke dalam air, tapi dalam bentuk oksidanya gitu. Berarti yang paling mungkin ini adalah fosfor gitu. Nah, jadi reaksinya gimana? P4 kan kalau dioksidasi itu akan menjadi P4O10. Ini tinggal kita setarakan aja. Nah, ini nanti ketika dilarutkan dalam air ya. Ini ketika dilarutkan dalam air bisa membentuk H3PO4 atau H3PO10.
3 gitu ya. Nah, ini kan yang bersifat asam, bener ya? Ini kan bersifat asam. Oke, terus yang terakhir, ini kok Z lagi? Aduh, maaf nih, saya salah tulis ya. Ini bukan Z. Ini apa? Y seharusnya ya. Waduh, ini nggak fokus. Ini Y seharusnya. Nah, sekarang yang X itu katanya berbentuk padatan mengkilap dan dapat memancarkan listrik. Berarti kan ini udah nggak ada kemungkinan lain, pasti golongan 4A gitu loh. Cuman masalahnya 4A itu kan banyak ya. 4A itu ada apa aja? Karbon, silikon, terus apa lagi? Germanium ya. Germanium, terus timah, satu lagi Pb gitu loh. Nah, katanya dapat memancarkan listrik. Nah, karbon bisa, tapi padatannya mengkilap ini katanya. Mengkilap, karbon juga ya kayaknya grafit mengkilap ya. Silikon juga begitu, silikon ada yang cair malah ya, silikon cair. Nah, tapi di sini ada clue, katanya ketika direaksikan dengan asam klorida menghasilkan hidrogen, berarti kan harus logam dong. Nah, berarti kemungkinannya kalau nggak Ge, Sn, atau Pb gitu, antara mereka bertiga. Karena mereka bertiga kan kalau direaksikan dengan asam, kemungkinan besar akan menghasilkan gas hidrogen, cuman pasti lambat, karena mereka logam-logam yang tidak begitu reaktif ya, teman-teman. Jadi yang paling mungkin nih mereka bertiga, ini logam tidak reaktif gitu loh, reaktif. Oke, seperti itu deh kesimpulannya yang bisa kita rangkum ya. Sekarang kita jawab dulu deh apa pertanyaannya. Unsur-unsur yang termasuk logam ya, udah pasti apa-apa aja nih yang logam. Z dan X kan betul ya? Z dan X ya. Nah, X tadi kan ada yang logam nih. Ge itu walaupun semi logam kita anggap logam. Z itu logam semua. Lagian juga soalnya dia tanya unsur-unsur gitu. Kayaknya ada dua berarti. Unsur yang tidak termasuk logam pasti yang Y ya. Tuliskan simbol ketiga unsur yang sebenarnya. Simbol ketiga unsur ini lihat aja di sini ya teman-teman ya. Ini tulis aja di situ. Kalian boleh tulis semua aja yang bagian Z-nya. Karena tidak dibatasi unsur yang mana. Saya pun juga nggak tahu harus pilih unsur yang mana gitu. Yang pasti golongan 1A. Yang jangan hidrogen teman-teman. Rumus kimia padatan putih hasil reaksi Y dengan udara. Itu udah pasti P4O10 teman-teman ya. P4O10. Rumus kimia padatan putih hasil reaksi Z dengan udara, teman-teman. Z dengan udara. Itu. Ini yang oksida-oksida tadi. Jadi bisa Li2O, Na2O, dan seterusnya, teman-teman. Oke, itu tidak ada problem lah, saya rasa. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang bagian F, GH. Gas karbon dioksida, itu katanya di situ apa tuh? Dapat bereaksi dengan kalsium oksida dan barium oksida membentuk karbonat ya, garam-garam karbonat. Sebanyak 4,88 gram kalsium karbonat dan barium oksida dimasukkan dalam wadah bla 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 bla. Setelah reaksi sempurna ternyata tekanan gas dalam wadah tersebut menurun menjadi, nah ini ada penurunan tekanan nih. Nanti kita cari selisihnya dulu, karena selisihnya itulah gas CO2 yang bereaksi dengan campuran tadi. Sepertinya kita buat reaksi dulu deh, sesuai pertanyaan F dan G. Yang F itu yang dia tanya kalsium oksida dengan gas karbon dioksida. Oke, berarti gimana nih? CaO kita reaksikan dengan CO2 itu akan menghasilkan apa? CaCO3 ya. Satu lagi BaO ketika ditambah dengan CO2 akan menghasilkan BaCO3 gitu loh teman-teman. Nah, informasi yang diberikan di soal apa aja? Informasinya adalah ini. Campuran mereka berdua ini itu masanya 4,88 gram. Tapi untuk yang CO2 ini ya, CO2 ini katanya volumenya 1,46 liter. Terus suhunya 35 derajat Celcius. Untuk tekanannya itu kita cari selisihnya dulu ya. Tekanannya itu kita cari selisih. 46 kita kurang dengan 252. Maka ini dapatnya adalah, ya ini berarti jadinya 494 teman-teman ya, mmHg. Yap, kita tinggal lanjutkan aja ini teman-teman. Apa dulu yang harus kita cari coba menurut kalian? Jadi ini yang bagian H yang ditanya hitung persen massa kalium. Loh, kok kalium oksida? Tadi kan informasi di atas kalsium oksida. Sepertinya ini salah ketik. Jadi yang ditanya itu persen massa kalsium oksida dan barium oksida dalam campuran tersebut, teman-teman. Yang pertama kita butuh mol CO2 dulu. Nah, nanti untuk CaO dengan BaO-nya bisa kita misalkan. Atau terserah, kalian mau cari mol total dari CaO, BaO-nya.
Atau mau cari mol total dari CaO-nya sama aja. Kalau saya memulai dari mol total CaO dulu. Berarti mol si CaO ini kan berarti totalnya ya, begitu. Totalnya adalah gimana nih? PV per RT kan begitu ya. Nah, cuman masalahnya P-nya kan masih dalam mmHg. Kita ubah dulu ke dalam ATM, berarti caranya kita bagi dengan 760. V-nya udah diketahui di soal 1,46 ya. Terus R-nya itu berapa? 0,082. Untuk T-nya kita ubah ke dalam Kelvin, berarti jadinya 308. Oke. Nah, ini setelah kita cari, saya udah cari, dapatnya itu 0,0375. Ini mol ya satuannya. Ini nggak muat nih. Nah, sekarang kita cari mol masing-masing dari CaO dan BaO. Tapi ini kan masih massa total. Kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan, bebas saja kalian mau memisalkan siapa. Misalkan CaO itu sebagai X gram, berarti kesimpulannya apa? Si BaO itu merupakan 4,88 dikurang X gram. Betul ya? Kalau kita misalkan seperti itu. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari mol masing-masing dari massa ini. Nah, berarti kan mol si CaO itu adalah massa per mR-nya. Berarti X dibagi dengan 56 mR-nya. Maka dari sini kita cari mol si CO2-nya. Kebetulan koefisiennya kan sama-sama 1 nih. Oleh karena itu molnya pasti sama, yaitu X per 56 mol. Kan begitu. Nah, terus kita cari mol BaO juga. Sama aja, berarti 4,88 dikurang X itu kita bagi dengan berapa nih MR-nya itu 137 ditambah 16 berarti 153 ya. 153 dan ini mol si CO2-nya juga bakal sama yaitu 4,88 kita kurang X itu dibagi dengan 153. Ini udah sama ya, mol. Ini udah mol, ini gram ya, jangan salah nanti. Nah, kesimpulannya apa? Penjumlahan dari mol-mol ini itu akan menghasilkan mol total si CO2 tadi, bagian ini. Nah, bagian ini. Nah, jadi artinya adalah X per 56 ketika ditambah dengan 4,88 dikurang X per 153 ini sama dengan 0,0375. Nah, saya sudah cari ini jawabannya, ya kan? Nanti bisa kalian latihan aja di rumah lagi. Jadi di sini dapat X-nya itu nanti adalah 0,495. Jadi nanti setelah serangkaian reaksi ya, X-nya itu didapat 0,495. Nah, nanti kita tinggal mencari persen masing-masing si komposisi oksida ini. Berarti untuk persen si CaO ya tinggal dibagi aja. Berarti 0,495 itu kalian bagi dengan massa totalnya. Berarti 4,88 ini kita kali dengan 100%. Berarti nanti dapatnya udah saya cari nih. Udah saya cari dapatnya 10,14%. Nah, terus untuk si BaO-nya, maaf ini tidak muat ya. Ini kita paksain aja deh. Nah, untuk si BaO-nya tinggal kalian kurangi aja. Berarti nanti si BaO-nya tinggal kurangi aja 100%. Kalian kurang dengan yang di bawah tadi. 10,14. Sehingga didapatlah nilainya itu berapa nih? 89,86%. Maaf ya, ini mepet banget ya. Ini tidak perlu kalian kurangi 4,88 dikurang X lagi gitu. Karena kan sempurna ini campurannya. Memang campurannya itu terdiri atas dua komponen tadi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk yang jawaban bagian H ya. Ini yang H. Oke, teman-teman. Kita lanjut bahas soal nomor 3. Sulfur di alam sering ditemukan di wilayah pegunungan sebagai padatan kuning atau berupa mineralnya. Ya, kita ganti tinta dulu ya. Seperti galena, ya ini disebut nih galena, habis itu ZNS, HGS, dan sebagainya teman-teman. Sebagai contoh, senyawa timbal tetrasulfida sebagai sulfur anorganik dapat disintesis secara langsung dari logam Pb dan S. Nah, S di sini kita tulis S aja deh sesuai yang dia gambarkan di situ ya, jangan S8. Tapi kalau kalian tulis S8, semestinya juri itu harus membuat itu benar juga. Begitu pula senyawa pirit FeS2 dapat disintesis melalui reaksi antara Fe dan S pada suhu tinggi.
Oke, kita langsung jawab ya. Jadi bagian A itu yang ditanya adalah tuliskan reaksi setimbang pembuatan PB. Oke, kita tulis ya. Berarti PB itu kita tambah dengan S, itu menghasilkan apa tadi? PB 3S4. Ini tinggal kita setarakan aja, ini 3, berarti S-nya 4. Terus untuk FeS2 itu terbuat dari Fe dan S kata soal. Berarti Fe ditambah S itu menjadi FeS2 katanya ya. Ini berarti kalau kita setarakan S-nya itu di belakangnya 2. Oke, ini tidak ada problem. Terus yang nomor B coba kita lihat. Tentukan bilangan oksidasi logam Pb dan S dalam Pb3S4 serta Fe dan S dalam FeS2. Ini kalian harus hati-hati ya. Pb3S2 itu merupakan campuran 2 garam timbal sulfida gitu loh. Nah, jadi kira-kira garamnya gini. Atau seperti ini dulu. Kalau misalkan kalian sering menjawab soal kimia anorganik nih, Pb itu kan biasanya biloxnya ada 2 ya. Ada Pb plus 2, satu lagi Pb plus 4 ya. Nah, sebenarnya kita atur aja walaupun Pb-nya udah ketahuan nih biloxnya berapa. Kita atur aja gimana cara supaya dua bilox ini ketemu dari garam Pb3S4. Nah, sekarang kalau menurut saya nih, nah berarti kemungkinannya itu adalah PbS2 titik ini untuk menyatakan plus 4 dari si Pb, yang satu lagi adalah 2 PbS. Nah, ini kan kalau misalkan kita gabung, ini jadinya Pb3S4, kan begitu. Jadi jangan kalian paksakan S itu biloxnya min 2 dikali 8, bla bla bla, itu tidak mungkin ya. Nah, ada satu lagi senyawa yang mirip-mirip seperti ini, itu contohnya Fe3O4 kalau nggak salah saya ya. Ini namanya lupa nih apa, magnetit entah apa, nanti coba kalian cek aja lagi. Ini juga gabungan dua buah oksida besi. Kita ingat kembali bahwasanya Fe itu biloknya kan yang stabil ada 2, ada plus 2, ada plus 3. Jadi kita atur aja nih, gimana cara supaya dapat seperti ini. Ya gabungan apa aja di dalamnya. Berarti kan udah pasti Fe2O3, pasangan satu lagi FeO, kan begitu. Nah, jadi sudah ketahuan ya bahwasanya biloksi Pb itu plus 4 di sini, plus 2 di sini. Oke, ini kalau misalkan Fe berarti ini yang bagian plus 3, ini yang bagian plus 2. Paham ya semuanya? Oke, sekarang untuk FeS2. Nah, ini juga unik nih. Sepertinya soalnya sengaja ditanya yang begini. FeS2 seolah-olah kita melihatnya seperti campuran dari Fe4 plus dengan S2-, benar nggak? Iya kan? Terus kalian langsung menyatakan statement Fe di sini S-nya dulu min 4 terus Fe-nya itu plus 4, ini salah banget. Kita ingat kembali bahwasanya oksida itu ada peroksida, sulfida juga ada persulfida. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, jadi uniknya kalau misalkan oksigen, kita ganti tinta dulu biar enak nih. Nah, ini salah ya, ini fatal banget nih, ini salah. Sorry, kita ganti tinta dulu ya, biar jelas. Nah, ini salah ya. Kita ingat kembali bahwasanya oksigen itu ada O2-, ada O22-. Yang di atas namanya itu oksida, kalau yang di bawah namanya peroksida. Nah, kan begitu ya. Begitu juga dengan S. S itu ada yang sulfida. Nah, ini namanya sulfida. Ada yang namanya persulfida gitu loh. Nah, ini namanya persulfida. Nah, logisnya Fe itu kan bilox yang stabil plus 2 plus 3. Berarti supaya tidak muncul angka 2 di bagian Fe, dengan muatan S-nya itu tetap 2-, maka Fe ini kan harus 2+. Kan gitu. Saya nggak pernah dapat si Fe yang biloknya 4+. Mungkin ada ya. Cuman yang paling stabil kan plus 2 dan plus 3. Nah, maka kesimpulannya apa? FeS2 ini sebenarnya gabungan dari Fe2 plus ditambah S2 2-, begitu teman-teman. Ya. Nah, berarti Fe-nya itu biloxnya plus 2 ya. Fe-nya itu plus 2, sedangkan sulfidanya ini dalam bentuk persulfida, biloxnya min 1 gitu teman-teman ya. Bahkan kalau oksida itu ada bentuk unik lagi, superoksida yang biloxnya itu min setengah ya. Nanti coba kalian cek lagi. Oke, kita tidak perlu berlama-lama di sini ya.
Sudah kelar soal yang bagian B, sekarang kita lanjut yang bagian C. Nah, yang bagian C kita disuruh gambar. Ini cari aja di Google ya. Oke, saya udah cari ini ya. Tapi saya coba dulu, tidak langsung cari di Google. Gambarkan struktur molekul dari kelima senyawa biner sulfur fluorida. Ini dia tidak minta dalam bentuk 3 dimensi, jadi bebas aja kalian mau gambarnya seperti apa. Nah, kalau S2F2 berarti kan bentuknya kira-kira seperti ini. Saya ganti dulu tintanya menjadi tinta warna hitam ya. Berarti S kan gitu ya. Berarti F di sini, F ini ada elektron bebas. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, terus SF4 kan bentuknya gini deh. F ya. F terus di sini F berarti di gini. Nah, karena kan elektron valensi S itu 6 ya. SF10 ini sama aja sebenarnya bentuk SF6. Mirip-mirip begitu. Cuman ada jembatan sulfur di tengahnya. Jadi hilangin SF6 itu hilangin aja F-nya 1 buat jembatan sulfur di tengah-tengahnya. Berarti di sini gimana nih? S, ini F, di sini F ya, di sini F, F lagi, terus di bawah sini F, S, nah di sini F ya, gitu-gitu terus. F sampai 5 buah, F tarik ke bawah, F. Nah, kira-kira seperti itu bentuknya. Ya, oke, nanti diperbaiki aja nih kalau misalkan tata letaknya kurang bagus gitu loh. Kita hapus dulu deh, kayak kurang bagus bagian ini. Di sini berarti F. Oke, terus apa lagi? S2O32-. Nah, ingat kembali, S2O32- ini kan bentuk lain dari SO4-2- sebenarnya. Cuman diganti satu atomnya aja gitu. Tetap aja di sini ada bukan jembatan sih. S tetap mengikat. S ada juga di situ. Ya, jadi bentuknya untuk yang S2O32- itu seperti ini. Jadi ada kata rangkap ya, O-nya. Ini O, ini S, ini minus, ini minus. Ini nggak oktet ya di tengahnya, karena dia kan kalau S itu punya kemampuan resonansi, sehingga untuk yang unsur periode ketiga, ketika menjadi atom pusat, dia lebih cenderung mencari muatan formal atom pusatnya itu 0. Jadi mereka jarang sekali mengikuti oktet. Ya, pokoknya gimana cara, apakah dia akan oktet dan juga muatan formalnya 0, pokoknya muatan formal harus 0. Terus muatan negatifnya itu ingat, di S-nya min 1 dan O-nya 1 min 1. Kenapa nggak di O-nya 22 min 1? Ya, karena kan bilog S-nya pasti yang di tengah itu plus. Bener nggak? Ini misalkan nih bilognya min 2, ini min 2, ini min 2, ini pasti plus 6. Ya mau nggak mau ini harus min 2 kan? Kan bilog S itu tadi ada yang plus 6, sorry, bilog S itu kan ada yang plus 6, plus 4, plus 2, plus berapa lagi? Ada yang min 2 gitu ya, min 1 untuk yang persulfida tadi. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Terus bagian yang S4O6 2 min. Ini pasti ada jembatan sulfur di dalamnya. Jadi kira-kira gambarnya itu seperti ini. Berarti S, O ya. Berarti di sini O, O, S. S nih berarti kan pasti nih super persulfida nih seperti yang di bagian tengah nih ya. O, ini O, ini O. Nah, ini minus, ini minus. Nah, gitu loh teman-teman ya. Ini pasti bilox di tengahnya min 1 nih. Percaya nggak kalian? Harus percaya dong. Ini kan min 2. Ini min 2. Bagian atas min 2. Ini kan plus 6 di tengah. Berarti jadi 0 nih satu set. Min 2, min 2, min 2. Di tengah ini plus 6 jadi 0. Nah, berarti di sini harus bisa menghasilkan 2 min dong. Maka gimana caranya? Berarti ini harus min 1. Ini juga harus min 1 kan gitu. Berarti min 1 itu adalah bagian dari persulfida. Oke, ini berarti bentuk persulfida yang lain gitu. Oke, tidak ada masalah. Terus yang bagian D, ini saya pepet terus kemari ya, biar muat semua. Bagian D, senyawa S2F2 memiliki isomer. Gambarkan kedua isomer tersebut. Kita ada gambar tadi isomer yang pertama di bagian yang C gitu loh. Kita ada gambar satu isomer, yaitu struktur yang pertama adalah S, S, F gini. Nah, struktur yang lain gimana? Ya, jadikan aja satu S itu sebagai atom pusat. Boleh nggak kira-kira begitu? Ya, boleh-boleh aja. Kan ini tidak ada batasan. S berarti di sini F. Nah, kan boleh begini ya.
Boleh nggak kira-kira? Boleh lah, ya kan? Berarti masih ada ya sepasang elektron bebas di sini. Ya, karena di sini kan udah dipakai satu, satu, ini dua. Berarti 6, nih berarti masih ada seperti ini. Oke, oktet ya, bisa ya seperti ini. Ya, ada dua nih. Ini bentuk yang nomor satu, ini bentuk yang nomor dua. Oke, tidak ada problem. Sekarang kita lanjut lagi bagian yang nomor E dan F. Coba kita lihat. Sulfur di Florida bereaksi dengan gas fluor membentuk sulfur tetraklorida, tetrafluorida sebagai produk utama dan produk samping sulfur heksafluorida. Dalam suatu wadah bervolume konstan diberikan sulfur di Florida dan gas di fluor berlebih dengan tekanan parsial berturut-turut katanya. Jadi tekanan parsial berturut-turutnya begini. Setelah reaksi berakhir, tekanan gas adalah 550 mmHg. Nah, saya sudah cari jawaban dari soal ini. Awalnya sih kita pasti akan menggunakan konsep reaksi pembatas. Awalnya, kenapa kita langsung menjudge ini sebagai suatu reaksi pembatas? Karena ada kata-kata gas fluor berlebih. Berarti seolah-olah reaksi ini habis di sulfur di Florida. Coba kita buat dulu reaksi yang bagian E-nya ya, biar kalian nampak maksudnya gitu. Saya udah capek cari, nggak dapet. Nggak dapet kalau saya anggap ada yang habis bereaksi, tapi kenyataannya semua bersisa gitu. Oke, kita coba ya. Jadi di sini sulfur di Florida berarti SF2 kita tambah dengan gas fluor F2, berarti ini menjadi sulfur tetrafluorida, berarti SF4 ditambah dengan produk samping SF6. Kita setarakan dulu. Ketika kita setarakan berarti gimana nih kita setarakannya? Ini 2 berarti ya. Nah, 2 berarti udah setara S-nya. F-nya di sini 4, di sini ada 10, maka di sini harus 3. Nah, kita buat dulu deh analisanya. Mula-mula reaksi sisa ya. Ini kita coret. Nah, terus apa sih informasi di soal? Katanya berturut-turut campuran sulfur di Florida itu 350, ini satuan ATM, mmHg satuan tekanan, dan 650 mmHg dari F2. Nah, ini jelek banget nih. Sorry. 650 mmHg dalam tekanan. Nah, ini kan bisa kita cari nih siapa yang habis bereaksi. Caranya kan kita bagi dengan koefisien. Jadi 350 kita bagi 2. Maka ini kan kalau dibagi ya jadinya 175. Terus yang 650 kalau kita bagi 3 berarti jadinya 216. Nah, berarti kan seolah-olah reaksi ini habis bereaksi di bagian ini loh. Nah, jadi di bagian SF2-nya itu habis bereaksi karena yang paling kecil. Saya sudah coba nyari yang begini tapi nggak nemu gitu. Coba kita tes yang bagian ini ya. Nah, kita tes aja. Nanti kan kalian bisa lihat kesalahannya di mana gitu loh. Nah, ini kita buat 0. Berarti ini 350 ya kan? Berarti di bagian itu 350 dikali 3 bagi 2. Maka di sini 525. Berarti ini berapa jadinya? 650 dikurang 525. 125 ya kan? Ini berarti bagi 2. 350 bagi 2. Maka jadinya 175. Ini juga sama 175. Ini 175, ini 175. Dan ternyata ini kalau kita jumlah ya semua ini 125 kita tambah 125 kita tambah 175 tambah 175. Nah, itu hasilnya 475 gitu loh. Sedangkan di sini reaksi berakhir tekanan gas adalah 550 mmHg. Nah, tuliskan reaksi pembuatan SF4, tentukan tekanan parsial masing-masing gas setelah reaksi selesai. Dan ini tidak sampai tekanannya menjadi 550. Jadi siapakah sisanya itu? Nah, kan tidak logis berarti kalau kita menganggap ada yang bersisa. Padahal di soal dia sudah sebut sendiri gas fluor berlebih. Berarti asumsi kita apa? Asumsi kita adalah gas fluor berlebih belum tentu SF2-nya habis bereaksi. Nah, jadi soal seperti ini kan akan membuat kalian bekerja 2 kali kalau kalian berasumsi reaksi pembatas. Apalagi ini soal esai nomor 3, kalian bisa langsung kepepet, aduh udahlah nggak mau kerjain lagi, udah pusing langsung lompat ke nomor 4, betul ya? Oke, nah sekarang gimana ceritanya kalau kita buat ini
tidak ada yang habis bereaksi. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, udah kita hapus nih. Nah, sekarang kita asumsikan bahwasanya semuanya itu bersisa. Nggak ada yang habis bereaksi. Misalkan aja di sini 2X, berarti ini jadi 3X kan ya? Ini X. Betul ya? Berarti ini X, maka ini 650 kurang 3X, maka ini jadinya apa nih? 350 dikurang 2X. Benar ya? Nah, artinya penjumlahan mereka ini adalah 550 mmHg. Nah, sekarang kita cari. Berarti 350 dikurang 2X ditambah 650 kurang 3X tambah X adalah 550. Benar ya? Nah, sekarang coba kita cari. Ini berarti 2X-nya hilang ya, karena ada tambah X, maka jadinya 350 ditambah 650, 1000 ya. Berarti 1000 dikurang 3X sama dengan 550. Nah, ini nggak minus nih hasilnya. Percaya deh, nggak akan minus hasilnya. Ini kan berarti tinggal dikurang aja, 550 dikurang 1000. Berarti min, maka jadinya min 3X sama dengan min 450. Maka X adalah bagi 3, berarti X-nya itu 150. Nah, kita udah dapat nih semuanya. Yang ditanya adalah tekanan masing-masing gas setelah reaksi selesai. Ya udah, berarti SF4 itu akan sama dengan SF6, yaitu sebesar X ya. Berarti X itu berapa tadi? 150. Nah, untuk si SF2 tinggal kalian kurang aja. 350 dikurang 2X gitu loh. Berarti 350 dikurang 300 ya. Karena kan 150 dikali 2. Maka ini jadinya 50 mmHg. Nanti kalian jangan lupa buat satuannya. Terus untuk F2 itu berarti 650 dikurang 3X. Nah, berarti 3 kali 150, 650 dikurang berapa tadi? 450 ya. Maka di sini jadinya 200 mmHg. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama. Cuman agak jahat ya soal seperti ini. Ya mau gimana lagi? Oke, bisa ya kira-kira ya. Oke, baiklah. Jadi itu jawaban untuk F ya. Untuk E berarti reaksinya yang di atas ini tadi. Ya, sedikit tambahan untuk kenapa saya langsung ngevonis hasil dari reaksi ini di bagian sisanya itu langsung saya jumlah 350 kurang 2X tambah sekian, semuanya bisa ditambah dan mengasumsikan bahwa 550 mmHg ini merupakan tekanan total sisa dari semua komponen ini karena SF2, F2, SF4, dan SF6 itu semuanya dalam fasa gas. Soal nomor 4, logam kromium dan senyawanya. Dalam larutan basa, ion dikromat yang berwarna oranye berubah menjadi dua kali menjadinya. Oke. Ion kromat yang berwarna kuning katanya. Ini dalam suasana basa, dia bilang sendiri ya. Tuliskan persamaan reaksi setara ion Cr2O72- dalam basa. Tinggal kita tulis aja nih. Berarti Cr2O72- kita tambah OH- karena suasananya basa, berarti menjadi apa? CrO42-. Nah, ini tinggal kita setarain. Karena dia bilang suasana basa. Dan ini merupakan suatu kesetimbangan sepertinya. Kenapa? Karena di soal C, dia sebut menggeser posisi kesetimbangan. Berarti ini reaksi setimbang. Jadi telat dia bilangnya. Nah, oke. Nah, kita setarakan aja. Ini berarti 2 di sini ya. Supaya setara kiri kanan CR-nya. Berarti O-nya kan di sebelah kiri ini ada 8, sebelah kanan juga ada 8. Nah, berarti tinggal kita tambah H2O untuk menyetarakan OH-. Berarti H2O-nya ada di sebelah kanan, iya kan? Ini H2O. Berarti berapa H2O kira-kira? Ya, di sini 2 berarti. 2 OH-. Nah, supaya apa? Hanya kan setara nih 2. O-nya 8 tambah 1, 9. Ini 2 tambah 7, 9. Oke, udah setara ya. Muatannya udah setara belum? Udah setara. Ini min 2 tambah min 2 jadi min 4. Ini 2 kali min 2 menjadi min 4. Oke, udah setara ya. Terus yang B, pertanyaannya adalah tentukan bilox CR pada kedua senyawa tersebut. Ini tidak sulit ya. Nah, ini gimana berarti? Si CR yang ini aja atau saya langsung aja cari di situ. Berarti di sini ini kan min 2, min 14, berarti ini kan plus 12. Maka bilok yang sebenarnya itu adalah plus 6 ya, karena kan hanya satu atom yang dihitung. Ini min 2, min 8, min 2, ini min 8 berarti plus 6. Oke, ini tidak ada bilox nih ya, hanya perubahan wujud aja.
perubahan struktur senyawa aja pada suasana tertentu. Oke, yang bagian C, coba kita lihat, apa sih soalnya? Apa faktor utama yang menggeser posisi kesetimbangan tersebut ke kanan? Nah, tadi ingat, di teks awal dia bilang gini, dalam larutan basa, ion dikromat yang berwarna oranye itu berubah menjadi ion kromat yang berwarna kuning. Berarti faktor utamanya adalah pH, teman-teman. Nah, jadi jangan kalian mengarang indah, konsentrasi, suhu, segala macam gitu. Nah, jadi yang diminta itu adalah pH-nya gitu. Nah, berarti kita tulis, nah ini kan OH- di sebelah kiri. Artinya semakin besar konsentrasi OH-, maka pH itu semakin besar juga, benar ya? Karena kan POH-nya yang kecil gitu loh. Nah, berarti supaya dia menggeser ke kanan, faktor utamanya adalah faktor pH. Nah, berarti supaya dia menggeser ke kanan, maka pH itu harus dinaikkan. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut terus ya. Cepet nih kayaknya bahasnya nih. Lalu yang bagian D, ion Cr2O72- dalam suasana asam merupakan oksidator kuat katanya. Ini suasananya asam. Sebanyak 1 gram ion Cr2O72- direduksi dengan SO2 berlebih dalam larutan asam dan membentuk ion HSO4- dan Cr3+. Tuliskan persamaan reaksi reduksi setara ion Cr2O72- oleh SO2 dalam asam. Suasana asam maksudnya. Ya, kita langsung setarakan aja. Terserah kalian mau pakai metode apa untuk menyetarakan ini. Saya cenderung lebih mudah menggunakan metode bilangan oksidasi gitu, lebih cepat ya. Kita coba deh. Terserah kalian mau menggunakan setengah reaksi juga boleh. Cr2O72- itu direaksikan dengan SO2 itu menjadi apa tadi kata soal? Cr3+ ditambah dengan apa tuh? HSO4- teman-teman. Ini muat nggak ya kira-kira ya? Oke, ini kita tambah dulu, kita geser dulu deh ini ya semuanya. Bisa nggak kita geser nih teman-teman? Oh bisa ya kita geser. Oke, nah biar muat gitu. Kadang suka nggak muat nanti. Nah, ini berarti kita cari dulu biloxnya seperti biasa. Tapi ini kita setarakan dulu atom yang mengalami perubahan bilox. Itu kan pasti Cr. Ini nggak ada lain deh. Ini kan nanti biloxnya plus 6 ya. Ini kan plus 3. S di sini plus 4 ya. Ini pasti S-nya plus 6 gitu loh teman-teman. Ya nanti kalian bisa cek aja untuk bilangan oksidasi, saya rasa sih tidak ada hal yang rumit ya. Oke, nah di sini 6 menjadi 3, itu kan jaraknya 3 ya teman-teman. Tapi karena Cr-nya ini ada 2 atom, maka 3 ini kita kali 2 dulu, berarti 6. Untuk si S itu dari 4 menuju 6 itu ada 2 jaraknya, intervalnya. Terus S ini kan berhubung hanya ada 1 atom, berarti dikalikan 1 jadinya 2. Terus kali silang koefisien. Setiap guru mungkin akan beda step untuk menyetarakan reaksi redox ini, tapi hasilnya tetap sama gitu. Ini kita kali silang koefisien, ini tidak saya perkecil biar jangan pusing. Kita kali silang koefisien berarti ini jadi 2. Ini berarti kan jadi 4 ya teman-teman, karena kan udah dikali 2. Berarti 6 punya Cr ditaruh di SO2, 6, ini juga jadinya 6. Oke, nah terus tahapan yang selanjutnya adalah, kan di sini diminta suasana asam nih, berarti kita harus menambah H+ di daerah yang memiliki muatan terkecil gitu. Nah, kita tulis ulang aja deh ya. Berarti ini 2 Cr2O72- ditambah 6 SO2. Ini menjadi 4 Cr3+ ditambah dengan 6 HSO4-. Nah, ini berarti total muatan di sebelah kiri min 4, di sebelah sini 0. Di sini berarti plus 12, ini min 6. Nah, berarti ini kan min 4 nih totalnya. Kalau di sebelah kanan ini kan berarti plus 6. Min 4 dengan plus 6. Kita tambah plus di daerah yang kecil muatannya. Biar naik gitu. Berarti kan di sini kita tambah plusnya. Nah, berapa H plus supaya min 4 menjadi plus 6? Berarti berapa coba? 10 ya teman-teman ya. 10 H plus lah. Karena kan 10 dikurang 4 kan jadi plus 6. Oke, hanya di sebelah kiri ada 10. Di sebelah kanan ada 6. Berarti tinggal tambah 2O. Maka H2O yang kita perlu tambah 2H2O. Ya, biar hanya jadi 10. Coba kita cek O-nya dulu biar membuktikan. Sebelah kiri O-nya ini ada 14 tambah 12 berarti 26. Sebelah kanan ini ada 4 kali 6, 24 tambah 2, 26. Oke, udah setara. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang E, teman-teman ya. Yang E ini ditanya adalah,
Tentukan jumlah mol minimum ion H+ yang harus digunakan agar 1 gram ion Cr2O72- dapat direduksi sempurna. Kita cari dulu mol si Cr2O72-, berarti caranya gimana? Massa dibagi dengan Mr. Ini Mr dalam ion ya. Berarti massanya 1, Mr-nya itu berapa berarti Mr-nya? Ya, Mr-nya itu adalah 216 ya. Berarti ini 1 dibagi 216, maka jadinya 4,629 kali 10 pangkat min 3 mol gitu. Nah, berarti mol si H+, karena kebetulan yang ditanya adalah H+-nya. Ya udah, berarti ini tinggal kita kali silang aja koefisien. H+-nya kan 10 tadi nih, koefisiennya. Untuk si Cr2O72- ini 2. Kita kali dengan mol yang tadi, 629 kali 10 min 3. Berarti kali 10 bagi 2. Maka hasilnya 0,0231 mol. Oke, sudah dapat ya. Terus yang bagian F, nah ditanya adalah tentukan struktur dari si CrO42-. Ya, untuk struktur si CrO42- bentuknya kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Mirip-mirip seperti H2SO4. Ini tidak terlalu rumit ya, ini tinggal dibuat begini. Nah, untuk Cr2O72- ini kan mirip-mirip juga seperti S2O8 gitu, persulfat. Kalau misalkan kalian sering gambar, cuman di sini jembatannya bukan antara Cr dan Cr, tapi ada satu O di tengah. Nah, ini bentuknya sama aja gini. O, di sini O, di sini O minus A. Oke, ini tidak ada problem ya. Oke, tidak muat ini. Jadi kalian screenshot aja bagian ini atau kalian catat dulu. Saya hapus ya bagian ini. Oke, kita lanjut yang bagian G-nya. Coba kita lihat. Untuk mendekorasi mobilnya, seorang pemilik mobil antik melapisi bemper mobil yang terbuat dari besi dengan kromium. Nah, kromium ya, ingat, ini logam Cr. Ingat ya. Untuk melapisi dengan kromium, diulangi lagi, biar kalian itu tersugesti. Bemper mobil tersebut dicelupkan dalam larutan asam Cr27O72- yang bertindak sebagai katoda dalam sel elektrolisis. Di dalam proses pelapisan krom tersebut, anoda terjadi oksidasi H2O. Maka yang G, tuliskan persamaan setengah reaksi anoda dan katoda dan reaksi sel keseluruhannya. Ingat tadi, clue-nya. Apa clue-nya tadi? Kalau si larutan Cr2O72- itu mengalami reduksi menjadi kromium. Nah, jadi jangan salah-salah nanti buatnya. Oke, berarti gimana nih reaksi di katoda dan anodanya? Di katoda, kalau kita lihat dari teks tadi, itu katanya Cr2O72- ya. Berarti Cr2O72- itu tereduksi menjadi kromium. Berarti Cr, jangan Cr3+. Cr3+ memang kromium juga, karena kan muatannya positif. Cuman di sini dia ingin melapisi. Nggak mungkin menjadi ionnya gitu. Ini kita setarakan aja, berarti 2 ditambah 7H2O. Bener ya, 7H2O. Karena kan O-nya di sebelah kiri 7. Berarti O di kanan juga 7. Berarti di sini 14H+ ya. Nah, ini kan elektronnya juga harus kita sesuaikan nih. Sebentar, ini kadang kurang bagus. Tambah berarti 12 elektron dong. Karena kan di sini 14H+, Cr2O72-, berarti 14 kurang 2 kan 12. Maka 12 elektron. Nah, untuk di anodanya katanya terjadi oksidasi air. Biasanya kan air kalau teroksidasi itu menjadi apa? 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Ini jangan lupa-lupa lagi ya. Oke, katanya dia juga minta reaksi total. Berarti kali silang dulu koefisiennya. Koefisien elektronnya. Ini kita kali 1 aja. Ini kita kali 3. Boleh ya? Nah, ini setelah kita olah ya. Berarti dapatnya gimana nih? Si selnya ya. Berarti si Cr2O72- tetap ditambah 2H+ ya. Karena kan H+ di sebelah kiri 14, di sebelah kanan kan 12 tadi. Berarti sisanya ada 2H+ menjadi apalagi di sini H2O-nya cuma 1. Karena di atas 7H2O, di bawah kan jadi 6 nanti setelah kali 3. Dicoret tinggal 1. Tambah 2Cr masih ada. Terus satu lagi 3O2. Gitu ya. Berarti ini 3O2. Oke. Udah selesai yang bagian G. Sekarang yang bagian H coba kita cek. Tentukan mol gas oksigen yang dibebaskan untuk setiap 52 gram kromium yang dilapiskan ke bemper tersebut. Kita cari dulu mol si Cr-nya.
Nah, mol si CR berarti kan 52 dibagi AR-nya. CR ini tadi ya di sini. AR CR kan 52 juga, berarti 1 mol. Nah, maka apa yang terjadi? Mol CO2-nya adalah 3/2 kali 1 kan ya gitu. 1,5 mol berarti ya jawabannya. Nah, ini satuannya mol ya, 1,5 tidak muat. 3/2 karena koefisien O2-nya 3. Oke, terus bagian I, bila arus yang digunakan sebesar 10 ampere, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mendeposisi 52 gram kromium ke bumper tersebut. Kita cari pakai manual aja deh. Saya suka manual untuk kasus Faraday ya. Nah, maksud saya gini. Tadi kan kromiumnya 52 gram. Mol si CR udah dapet nih. 1 mol tadi kita cari di atas. Kita lari ke elektronnya. Sebenarnya sama aja sih, cuma saya lebih suka manual gitu daripada rumus turunan hukum Faraday. Berarti mol si elektron sama dengan 12/2, ya kan? Karena di sini kan CR koefisiennya 2. Koefisien elektronnya 12. Berarti ini kali 1, maka jadinya 6 mol gitu loh. Ini mol elektron masih. Kita cari muatan dulu. Q sama dengan mol elektron dikali Faraday, ya kan? Berarti 6 dikali Faraday, 96.500. Ini berapa nih? Coba saya pakai kalkulator loh nih. 6 kali 96.500 berarti 579.000 mol. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita cari satu lagi waktunya. Waktunya ditanya ya. Oke, berarti Q sama dengan I kali T. Berarti di sini T sama dengan Q per I gitu ya. Q-nya berarti 57. Ini kenapa mol tadi? Sorry. Coulomb ya, seharusnya satuannya C di sini. Berarti 579.000 per arusnya berapa? 10 ampere. Maka dapatlah 57900 detik gitu loh. Nah, ya. Ini tadi Coulomb ya, saya salah. Oke, sekarang bagian yang J. Nah, apa di sini katanya? Secara kimia jelaskan mengapa kromium sangat berguna sehingga. Nah, ini kan ambil aja prinsip aluminium gitu loh. Memang betul apa namanya? Kromium kan juga mudah untuk mengalami oksidasi. Namun oksida yang terbentuk dari si aluminium itu melindungi lapisannya gitu loh, ketimbang si besi kalau kita gunakan besi sebagai bumper. Memang betul besi itu lebih murah ya. Tapi aluminium itu justru lapisannya lebih baik melindungi lapisan terdalamnya. Terus kenapa nggak kita gunakan aluminium? Aluminium itu tingkat kekerasannya lebih kecil dibandingkan kromium gitu loh. Jadi memang betul aluminium juga oksidanya dapat melindungi lapisan terdalam gitu. Jadi kalau Al ketika dia teroksidasi akan menjadi Al2O3. Nah, kalau Cr berarti ketika dia teroksidasi menjadi Cr2O3. Semuanya ini sama-sama melindungi lapisan terdalam. Namun Al2O3 itu cenderung lebih lunak dibandingkan Cr2O3. Jadi Cr2O3 lah alternatif terbaik gitu. Harganya juga lumayan murah dan mudah ditemukan gitu loh. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa juga dengan soal paling akhir. Kita akan mengakhiri majelis untuk OSP 2019 ini. Asik ya. Nomor 5 tentang senyawa ambretolida. Ini soal dari buku kimia organik. Tapi saya nggak bilang buku kimia organik mana. Ini kalian cari aja lah sendiri nanti. Kan banyak tuh buku kimia organik. Ada Fessenden, Solomon, Claydon itu untuk yang kimia fisik organik sebenarnya. Karena banyak mekanisme di sana. Ada buku Francis A. Carey. Banyak banget buku kimia organik. Kalian cari aja. Ditranslate sih. Dan ada informasi yang dihilangkan di sini. Jadi bagian D, zinc etanol ini kan fungsinya sebagai dehalogenasi. Jadi di atas ini ada petunjuk sebenarnya di naskah aslinya, tapi dihilangkan. Mungkin tantangan buat kalian ya. Oke, kita hajar aja nih. Senyawa ambretolida diperoleh dari tanaman hibiscus dan berbau kasturi. Senyawa A dapat dihasilkan dari serangkaian reaksi seperti berikut bla 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 bla. Nah, untuk mempermudahkan kita mengerjakan soal ini, senyawa A itu kalian cari dulu rumus molekulnya apa. Setelah saya cari tadi ya, itu rumusnya adalah C19, H-nya itu 36, O-nya itu 5. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita bahas dari step awal dulu, bagian A. Nah, di bagian A, kalau kita lihat, itu hanya berkurang 4. Dari 36 menjadi 32 kan kurang 4. Tapi O-nya itu tidak hilang, tetap 5.
dan C-nya itu hilang 3 buah. Dari 19 menjadi 16. Berarti kan kehilangan 3C gitu loh. Nah, bagian mana yang paling mungkin kehilangan 3C namun tidak menghilangkan O? Nah, itu adalah bagian di sini. Di bagian yang 3C ini. Berarti H2OH plus panas ini paling mungkin menghidrolisis ether di sini menjadi alkohol. Kenapa begitu? Karena kan di sini hanya ada 6. Ketika menghidrolisis bagian ether, berarti O ini kan akan menjadi OH. Berarti akan mengembalikan 1H di sebelah kiri, 1H di sebelah kanan. Nah, jadi gimana bentuknya? Kita gambar dulu. Berarti yang bagian A, itu yang paling logis adalah gini bentuknya. Ini berarti O, di sini CH2, 5, CH, di sini CH. Nah, berarti di bawahnya itu OH, ini OH, ya. Berarti di sini CH27, habis itu di sini CH2OH. Oke, nah itu bentuk yang paling mungkin. Ini bisa kalian cek aja nanti rumus senyawa B-nya itu. Sorry. Sebenarnya bukan A ini ya. A itu yang ini tadi. Maksudnya A direaksikan dengan H2OH plus panas menjadi B. Jadi ini B teman-teman ya. Saya salah lagi nih. Ini seharusnya B gitu loh. Nah ini B. Kebayang ya kira-kira ya. Jadi senyawa A ini dihidrolisis, terus O ethernya menjadi OH sehingga kan bertambah 2 setelah dia membuang 6H. Sekarang kita lihat yang C. Nah, coba kita perhatikan. Ketika ditambah HBr, B itu menjadi senyawa C, yang mana senyawa C ini kalau kita lihat Br-nya itu ada 3. Padahal kan di sini nggak ada BR. Nah, O-nya berkurang 3. Nah, berarti ada substitusi di situ. Kita ingat kembali bahwasannya, di sini aja lah saya buat catatan ya. Kita ingat kembali kalau alkohol itu ketika ditambah dengan HX, itu kan akan terjadi substitusi ya. Menghasilkan RX ditambah dengan H2O. Kalian masih ingat nggak ya catatan ini di alkohol? Nah, ini saya tandain aja gini. Nah, gitu loh. Nah, jadi kita tinggal tukar aja nih. Berarti di sini jadinya nanti apa kalau kita gambar? OH di sini berarti O, ini CH2 ya. 5 di sini, sorry ini. Berarti ini CH di bawahnya BR, di sini CH, ini BR. Ini CH2, ini 7, berarti di sini CH2BR. Nah, gitu teman-teman. Nanti kan H-nya itu hilang 3 pasti. Iya, hilang 3 betul ya. 32 menjadi 29. Terus BR-nya terisi 3 buah dan O-nya hilang 3. O-nya berarti sisa ini di bagian karboksilat. Nah, pertanyaannya gini, kenapa nggak HBr menyerang OH yang di bagian karboksilat? Ya, HBr itu kan asam. Karboksilat ini juga asam. Jadi mau ngapain asam dengan asam? Terus gimana kalau misalkan kita ingin mensubstitusikan OH di bagian karboksilat dengan halida? Biasanya kan kita menggunakan tionil klorida ya gitu ya kalau nggak salah saya. Atau pakai apa tuh PX3 gitu kan, masih ingat nggak? Biasanya kalau karboksilat itu kita bisa menggunakan tionil klorida. Tionil bromida saya belum pernah ketemu gitu. Tionil klorida itu nanti RCOCl jadi asil ya. Atau kita bisa menggunakan PBr gitu atau PX3. Ini seingat saya, nanti coba kalian buka lagi kimia organik ya. Ini berarti jadi X di sini. Sepertinya bisa gitu ya, PX3. Nah, gitu teman-teman. Makanya dia nggak nyerang OH yang ada di karboksilatnya. Oke, nah terus kita lanjut di bagian yang D. Ketika senyawa C direaksikan dengan etanol H2SO4, senyawa D terbentuk. Apakah yang terjadi di sini, teman-teman? Nah, di sini kan C-nya itu bertambah. Coba kalian perhatikan. Jadi yang pertama, C-nya itu ada 16, tiba-tiba jadi 18. Berarti kan nambah 2C. Dari mana nambah 2C? Pasti dari etanol. Melalui reaksi apa? Reaksi esterifikasi, benar kan? Jadi kalau yang pertama tadi kan hidrolisis ya. Nah, jadi yang bagian pertama itu kita sebut hidrolisis ya. Kalau yang dua itu kan substitusi. Nanti yang bagian D ini adalah esterifikasi. Jadi tinggal masukin aja etanolnya ke bagian karboksilat menjadi ester. Produknya kira-kira seperti ini. CH3 CH2O. O, berarti di sini CH2 5 kali. Ini CH, ini BR masih ada ya, teman-teman. CH, ini BR, terus di sini CH2 7 kali, CH2BR. Nah, ini kita sebut dengan reaksi
prosesnya itu adalah esterifikasi. Nanti cek lagi apa itu esterifikasi. Buka catatan kalian. Nah, sekarang yang bagian E. Nah, ini sebenarnya ada petunjuk di teks awal kalau di naskah asli, tapi di sini tidak ada. Ini proses dehalogenasi, ya. Kita ikutin aja apa yang diketahui di Ambretolida. Di sini kan ada kata rangkap 2 nih. Nah, teman-teman. Ganti tinta dulu. Nah, di sini kan ada kata rangkap 2. Nah, berarti yang paling mungkin terbentuk di situ ya yaitu alkena tadi ya. Bisa aja BR-BR ini menjadi BR2 nanti. Jadi terdehalogenasi. Kalau OH kan mengalami dehidrasi gitu ya, dehidrasi alkohol. Nah, berarti produknya adalah kita gambar ulang. Ini kan C-nya masih 18 ya. Terus H-nya juga 33, BR-nya aja yang hilang. Berarti tidak ada perubahan struktur apapun atau penambahan C apapun. Ini berarti jadinya CH2 5 kali. Di sini berarti jadinya CH rangkap CH gitu loh. Nah, berarti di sini CH2 7 kali, CH2 terus di sini BR. Nah, BR-nya masih ada satu. Ini kan masih ada satu nih BR-nya. Oke, terus tahapan yang ke F ya. Apa yang terjadi di bagian F? Na asetat, asam asetat, senyawa F terbentuk. Pada senyawa F, itu C-nya bertambah lagi menjadi 20. Padahal awalnya kan 18 nih. Tiba-tiba jadi 20. Terus O-nya juga ikutan bertambah dari yang 2 menjadi 4. BR-nya hilang, hanya bertambah. Menggunakan reaksi Na asetat dan asam asetat. Dari manakah datang 2C lagi? Pasti dari asam asetat ataupun Na asetat. Proses reaksi apa? Kita tidak perlu tahu proses reaksinya apa, pasti substitusi. Nah, substitusi nukleofili atau apa? Karena Br ini kan bisa kita lepas. Berarti nukleofili terhadap etanoik gitu ya. Ion etanoat gitu loh. Coba kita gambar, teman-teman. Nah, berarti di sini jadinya CH3, CH2O, CO. Ini berarti CH2 5 kali, ini CH, rangkap CH, berarti di sini aduh ini sepertinya tidak muat. 2 7. Nah, di sini CH2 berarti O ya kan? C O berarti di sini CH3. Benar nggak? Iya kan? Ini kan minus ya. CH3 COO min gitu. Dari mana datangnya? Natrium asetat. Nah, gitu. Substitusi nukleofili terhadap Br. Nah, ini kan C-nya udah bertambah 2. O-nya juga bertambah 2 lagi. Nah, gitu. Br-nya juga hilang. Oke, tidak susah ya. Nah, sekarang yang bagian G hampir selesai nih. Bagian G ini seru banget. Nah, katanya gini, ketika ditambahkan KOH etanol, lalu H+, senyawa G terbentuk. Senyawa G itu C-nya terbuang 4. Dari 20 jadi 16. Berarti berkurang 4 buah. Terus O-nya berkurang 1. Dari 4 menjadi 3. Apa sih yang terjadi di situ? Gimana menurut kalian? KOH etanol lalu H+. Ini kan sama aja seperti reaksi A. Ini juga hidrolisis. Kalau kita lihat, dalam senyawa F itu ada 2 ester. Ya nggak? Bisa kita hidrolisis ester menjadi asam karboksilat. Jadi, kalau misalkan ester yang di sebelah kiri ini kita hidrolisis, maka asam karboksilat yang terbentuk itu O-nya tetap 2, kan COOH. Tapi kalau ester yang sebelah kiri kita hidrolisis, maka bagian ini akan hilang, putus. Kenapa? Karena sisanya kan OH di sebelah kiri. Kanan ini akan menjadi asam karboksilat. Maka akan sisa 1. Berarti logis dalam pikiran saya bahwasanya KOH etanol itu menghidrolisis ester. Sehingga produknya itu kira-kira seperti ini. Ini hilang ya, ini hilang. Saya tandain dulu ya. Nah, ini hilang ya, teman-teman. Nah, bagian ini juga hilang gitu loh. Nah, berarti produk yang paling mungkin adalah OH. Di sini berarti O. CH2 5 kali. CH. CH. Ini kita tulis ulang. CH2 7 kali. Berarti ini CH2OH. Coba kita buktikan. Ini C-nya 1. Tambah 7, 8. 9, 10. Tambah 5, 15. Tambah 1, 16. Udah betul. C-nya itu 16. O-nya itu ada 3, betul ya? 1, 2, 3 sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan ke tahap yang terakhir. Proses apa sih tahap yang terakhir ini? Gitu. Nah, untuk senyawa si ambretolida ini, ya kan? Ambretolida, kalau kita lihat, senyawa G-nya hanya dipanaskan aja. Seharusnya pakai H+ sih.
Selain dipanaskan harus kita gunakan H+. Kenapa? Jadi pembentukan ester siklik. Karena proses esterifikasinya itu antara gugus yang ujung dan ujung. Jadi OH mengalami esterifikasi dengan karboksilat ini. Sehingga terbentuklah produk ambretolida ini. Jadi bisa kalian lihat aja, ini terbentuk ester siklik. Atau biasanya sering kita sebut lakton ya kalau ester siklik. Nah, ikatan rangkap ini masih ada di posisi ini. Kita hitung aja coba untuk membuktikan benar nggak ikatan rangkapnya di situ. Ini kita hitung ya, C-nya 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya kan, sampai 5 nih. Berarti ini 7. Nah, di posisi ke-7 baru muncul ikatan rangkap. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti struktur kita sudah benar. Gimana kira-kira? Tidak susah ya, cuman menjijikkan ya.